Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 699. Nian Chengwang mengerutkan kening, berharap dia bisa membunuh Nian Ao dengan tangannya sendiri. Berhenti bicara omong kosong dan segera minta maaf sekarang juga, atau tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Auranya tiba-tiba melonjak, dan Nian Ao sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya lemas. Meskipun merasa kesal, dia tetap datang menemui Yang Chen karena tekanan dari Nian Chengwang. Yang Chen kecil, maafkan aku, kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman. Yuan Shen lah yang memerintahkanku untuk berurusan denganmu. Kuharap kau bisa memaafkan kekasaranku. Meskipun seharusnya itu adalah permintaan maaf, matanya masih penuh kebencian ketika dia menatap Yang Chen. Dan, jangan lupa untuk memperdaya Yuan Shen. Menurut Nian Ao, meskipun Yang Chen tidak mati hari ini, setidaknya Yuan Shen harus mati. Lagi pula, Yuan Shen sebelumnya pernah mencoba merebut rantai kutukan iblis 9 lapis darinya. Jika Yuan Shen tidak mati, dia pasti akan membuat masalah untuknya secara diam-diam di masa depan. Yuan Shen sangat marah dan menunjuk Nian Ao, sambil berkata, "Kau yang bermarga Nian, hentikan upayamu untuk menjebakku. Karena kau juga ingin berurusan dengan Yang Chen, makanya kau bergabung denganku." Yuan Shen dan Nian Ao langsung berkelahi seperti anjing. Yang Chen menatap keduanya dengan tatapan dingin, tetapi akhirnya berhasil menekan niat membunuhnya. Dia berkata kepada Nian Ao, "Hari ini, aku akan menghormati leluhurmu dan mengampuni nyawa anjingmu. Jika ada kesempatan berikutnya, kau hanya akan berkesempatan untuk dihancurkan berkeping-keping." Yang Chen awalnya ingin membunuh Nian Ao, namun ia tahu bahwa Nian Chengwang tidak ingin Nian Ao mati. Dan karena Nian Chengwang adalah dermawan baginya, dia harus menghormatinya. Dibandingkan dengan Yuan Shen, Nian Ao tidak terlalu mengancamnya, jadi setidaknya dia bisa diberi jalan keluar untuk sementara waktu. Nian Chengwang memarahi Nian Ao, "Aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf." Wajah Nian Ao memerah. Sebagai penguasa sebuah negara, sangat sulit baginya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak mempedulikan hal-hal tersebut dan melambaikan tangan kepada Nian Chengwang, "Tidak perlu." Nian Ao menghela napas lega. Jika Yang Chen Fei memaksanya berlutut dan meminta maaf, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yang Chen kemudian menoleh ke Yuan Shen dan berkata, "Adapun kau harus mati hari ini." Yuan Shen sangat marah, bahkan Yuan Jiang pun terkejut. Mereka berpikir bahwa karena Yang Chen telah mengampuni nyawa Nian Ao, dia pasti akan menghormati Yuan Jiang dan tidak lagi menyimpan dendam terhadap Yuan Shen. Yuan Shen menatap tajam, "Nak, apa maksudmu? Kau masih ingin membunuhku di depan leluhur kita? Apakah menurutmu kau bisa membunuhku dalam kondisimu saat ini?" Yang Chen menjawab dengan tegas, "Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku akan membuatmu mati." Keberadaan Yuan Shen menimbulkan krisis besar bagi Yang Chen. Yang Chen tidak akan pernah membiarkan makhluk seperti itu hidup. Sebelum Yuan Shen sempat berbicara, Yuan Jiang memarahinya, "Diam, dasar sampah. Berlutut dan minta maaf sekarang juga." Segera setelah itu, Yuan Jiang berkata kepada Yang Chen, "Teman muda Yang, tolong beri Yuan Shen kesempatan. Mungkin ini hanya kesalahpahaman kecil di antara kalian. Bisakah kau menghormatiku hari ini dan mengesampingkan semua dendam masa lalu? Aku bisa membuatnya meninggalkan alam atas seni bela diri kuno, dan dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi." Yang Chen ragu sejenak. Yuan Jiang, seperti para patriark lainnya, dapat dianggap sebagai dermawan baginya.
Yuan Jiang secara pribadi memohon untuknya, yang menempatkannya dalam posisi sulit. Membunuh Yuan Shen akan menyinggung perasaan Yuan Jiang. Tetapi jika dia tidak dibunuh, Yuan Shen akan menimbulkan bahaya besar bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Melihat ekspresi ragu-ragu Yang Chen, Yuan Jiang pun tampak bingung. Meskipun Yuan Shen telah menyinggung perasaan Yang Chen dan seharusnya dibunuh, dia tahu bahwa kekuatan Yuan Shen cukup untuk memungkinkan prefektur Huozhou mereka mengalahkan prefektur lain. Ia hanya bisa terus mendesak Yuan Jiang untuk meminta maaf. Untuk apa kau berdiri di situ? Cepat berlutut. Apakah kau menunggu kematian? Bibir Yuan Shen berkedut. Jika Nian Ao tidak berlutut, dia pun tentu tidak akan melakukannya, tetap menundukkan kepala dan tetap diam. Melihat ini, Yang Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengambil pedang kaisar. Jika Yuan Shen benar-benar berlutut, dia akan berada dalam posisi sulit, tetapi karena Yuan Shen begitu menantang, dia tidak bisa menyalahkannya karena tidak menghormati Yuan Jiang. Melihat ini, Yuan Jiang tampak cemas. Namun ia tetap mencoba membujuk Yuan Shen. Mengapa kau begitu keras kepala? Kehilangan sedikit muka lebih baik daripada kehilangan nyawa, bukan? Yuan Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Jiang. Leluhur, meskipun anak ini ingin membunuhku, dia tidak memiliki kekuatan. Sekarang, mari kita bergabung dan membunuhnya. Pedang spiritual di tangannya juga merupakan senjata spiritual kelas atas. Selain itu, dia juga memiliki rantai kutukan iblis 9 kali lipat, jika kita membunuhnya. Yuan Jiang terkejut dan segera menghentikannya, sambil berkata, dasar bajingan, diam. Jika kau berani mengucapkan omong kosong lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yuan Jiang sangat ingin memberi Yuan Shen kesempatan untuk hidup, tetapi dia tidak mengerti mengapa Yuan Shen masih begitu keras kepala. Seandainya bukan karena 3 patriark lainnya, dia mungkin akan menggunakan status dan kekuatannya untuk menekan Yang Chen. Namun sekarang, dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Dia segera berkata kepada ketiga tetua lainnya, kalian bertiga, jangan hanya berdiri di situ, cepat bujuk teman muda Yang. Generasi muda itu kurang pengetahuan. Sekarang setelah kita turun tangan, mari kita lupakan dendam ini. Nian Chengwang menundukkan kepalanya, tidak berani menyela. Wajah Bai Sihai dan Musuan sangat muram, seolah-olah mereka ingin memberi pelajaran pada Yuan Jiang. Yuan Jiang tahu dia salah, tetapi dia tidak tega melihat seorang jenius bela diri seperti Yuan Shen terbunuh. Pada saat itu, Bai Sihai tiba-tiba melesat dan muncul di hadapan Yuan Shen. Bai Sihai mencekik Yuan Shen, Yang Chen mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa. Aku akan menghormati Yuan Jiang dan memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Aku hanya akan memberimu waktu 10 detik untuk memikirkannya. Meskipun memiliki kekuatan yang menakutkan, Yuan Shen mengalami cedera parah dalam pertarungan sebelumnya dengan Yang Chen, yang memperlambat waktu reaksinya secara signifikan. Dia tidak menyadari apa yang terjadi sampai tenggorokannya dicekik. Melihat Bai Sihai, yang wajahnya dipenuhi niat membunuh, pupil matanya dipenuhi rasa takut. Yuan Jiang terkejut dan buru-buru berkata, Bai Sihai, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dia adalah pemain junior yang luar biasa dari negara bagian api kita. Kalian tidak bisa membunuhnya. Ini adalah masalah antar generasi muda. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Mengapa Anda ikut campur? Bai Sihai sangat marah. Matanya yang tajam tertuju pada Yuan Jiang, junior. Anjingmu dari Fire State memang benar-benar junior. Tapi Yang Chen adalah guru kami. Berani-beraninya kau mengatakan ini masalah antar junior. Lagi pula, guru ingin membunuh binatang buas ini, jadi mengapa kau ikut campur? Yuan Jiang terdiam.
menunjuk ke arah Bai Sihai. Kau. Musuan kemudian membalas dengan marah. Apa maksudmu? Kamu, keturunanmu ingin membunuh gurumu, dan kau masih berpikir kau benar. Kau ingin menjaga agar anjing tua Yuan Shen tetap hidup, tetapi anjing tua itu sendiri tidak pernah ingin hidup. Jika dia dengan patuh berlutut dan meminta maaf, guru tentu akan menghormatimu, tetapi dia bertekad untuk mati. Segera setelah itu, Musuan berkata kepada Bai Sihai, mengapa memberinya kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir? Lebih baik patahkan saja lehernya dan balas dendam atas kematian tuanmu. Mendengar percakapan di antara para tetua, semua yang hadir terkejut. Di mata mereka, para leluhur sudah menjadi tokoh mitos. Jika dilihat dari seluruh dunia seni bela diri kuno, tidak ada seorang pun yang memiliki status melebihi para leluhur ini. Bahkan Kaisar Naga pun hanya berhak menghormati leluhurnya. Sungguh mengejutkan mereka, para tetua menyebut Yang Chen sebagai guru mereka. Apa yang terjadi? Apa aku tidak salah dengar? Kurasa aku pernah mendengar beberapa tetua mengatakan bahwa Yang Chen adalah guru mereka. Bagaimana mungkin? Para tetua, apakah kalian telah melakukan kesalahan? Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bai Sihai menatap Yuan Jiang dengan tatapan dingin. Jika junior saya yang menyinggung Tuan Yang Chen, saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Tindakan Anda saat ini sangat mengecewakan saya. Jika kamu tidak ingin bertengkar denganku, maka jangan ikut campur lagi dalam hal ini. Yuan Jiang seketika kehilangan sikapnya yang sebelumnya angkuh, matanya yang tua memerah, dan dia menghela napas dalam-dalam. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah junior saya. Serius? Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit harga dirimu? Bai Sihai tampak kecewa dan mengabaikan Yuan Jiang. Yuan Jiang menatap Yang Chen dengan mata memohon, Tuan. Yang Chen memahami perasaan Yuan Jiang dan tidak ingin mempersulitnya. Lalu dia menyela Yuan Jiang dan berkata kepada Bai Sihai, biarkan dia pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Sihai langsung mengangguk dan berkata, baik. Yuan Jiang sangat gembira dan segera berterima kasih kepada Yang Chen. Seraya berkata, terima kasih, guru, terima kasih, guru. Namun, tiba-tiba terdengar suara tulang patah yang tajam. Ekspresi Yuan Jiang membeku, dan dia menoleh menatap Bai Sihai dengan tak percaya. Bai Sihai perlahan melepaskan cengkeramannya. Tubuh Yuan Shen jatuh dengan keras ke tanah, benar-benar tanpa nyawa. Yang Chen juga sedikit terkejut. Yuan Jiang, dengan marah, meraung, Bai Sihai. Mengapa Anda harus melakukan hal-hal ekstrim seperti itu? Apakah kamu sedang memprovokasi saya? Bai Sihai berkata dengan tenang, membunuhnya adalah untuk kebaikan semua orang. Seketika itu juga, dia menatap Nian Ao yang bersembunyi di belakang Nian Chengwang dan gemetar. Ketika Nian Ao melihat Yuan Shen dicekik sampai mati, dia hampir jatuh ke tanah, diam-diam merasa lega karena telah meminta maaf kepada Yang Chen. Namun kini, ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Bai Sihai, firasat buruk muncul di hatinya. Bai Sihai berkata dengan suara berat, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Nian Ao bermandikan keringat dingin, kakinya lemas, dan dia berlutut di tanah. Ia segera memohon belas kasihan, leluhur, selamatkan nyawaku, aku tahu aku salah. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya disebabkan oleh Yuan Shen. Saya dan yang lainnya di sini berada di sini atas perintah Tuan Yang. Para praktisi bela diri lainnya juga ketakutan. Mereka semua serentak berkata, benar sekali, kami sangat mengagumi Tuan Yang, dan kami datang untuk membahas masalah memerangi ras iblis. Kami tidak memiliki konflik dengan Bapak Yang. Wahai leluhur yang terhormat, ampunilah kami,
Aku rela mengorbankan seluruh kultivasiku, tetapi aku memohon kepada leluhur untuk menyelamatkan nyawaku. Yang Chen tidak berniat berdebat dengan para ahli bela diri ini. Dia yakin bahwa setelah kejadian hari ini, para ahli bela diri itu tidak akan lagi berani memprovokasinya. Sekaranglah saatnya kita membutuhkan prajurit-prajurit tangguh untuk melawan ras iblis. Lalu dia memohon, "Leluhur Bai, Yuan Shen sudah mati. Ancaman telah dihilangkan, tolong selamatkan nyawa yang lain." Sebelum dia selesai berbicara, Nian Chengwang tiba-tiba menunjuk ke sisi Bai Sihai dan berteriak, "Bunuh dia." Semua orang tampak bingung, bahkan ada yang menduga Nian Chengwang yang membunuh Bai Sihai. Bahkan Bai Sihai pun terkejut, namun tak lama kemudian, Bai Sihai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata itu adalah sisa jiwa Yuan Shen, yang berencana menyelinap pergi saat perhatian semua orang tidak tertuju pada mayatnya. Yuan Jiang langsung merasa sangat gembira, dia memang berharap jiwa Yuan Shen yang tersisa bisa lolos. Bai Sihai kemudian melancarkan serangan telapak tangan, telapak awan emas. Namun waktu reaksinya masih agak lambat, dengan satu pukulan telapak tangan, dia menghancurkan tanah dan mayat Yuan Shen menjadi debu. Jiwa Yuan Shen yang tersisa kemudian dengan cepat terbang ke udara. Dia meraung dan mengancam, "Dasar bajingan keparat, begitu aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku akan membunuh kalian semua sendiri." Semua orang sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Dengan kekuatan Yuan Shen, membunuh mereka setelah merasuki tubuh mereka akan sangat mudah. "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Musuhan mencibir. Seketika itu juga, bisiknya, guntur bergemuruh di 8 penjuru. Pada saat yang sama, Yang Chen juga melepaskan teknik petir ini. Langit yang cerah tiba-tiba gelap, dan beberapa dentuman guntur yang memekakkan telinga menggema di seluruh angkasa. Mereka yang hadir gemetar, merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Jiwa Yuan Shen yang tersisa, yang melayang di udara, sangat ketakutan. Yuan Jiang buru-buru berteriak lantang, "Lari!" Sisa jiwa Yuan Shen berakselerasi dan terbang menjauh. Namun, sesaat kemudian, kilat menyambar bertubi-tubi. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Yang Chen dan Musuhan mengerahkan sihir petir mereka hingga potensi maksimalnya. Petir itu seperti pilar cahaya. Salah satu sambaran petir menghantam sisa jiwa Yuan Shen dengan ketepatan yang luar biasa. Sisa jiwa Yuan Shen mengeluarkan jeritan yang memilukan hati. Detik berikutnya, bangunan itu hancur menjadi abu akibat sambaran petir. Dan petir terus menyambar. Mereka menghujani bumi dengan deras. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Beberapa pemimpin sekte mampu bertahan. Beberapa individu kuat lainnya, yang tidak mampu menghindar, tersambar petir, menderita banyak luka, bahkan beberapa di antaranya meninggal di tempat. Guntur dahsyat yang melintasi 8 kehancuran ini, pada kenyataannya, dilepaskan secara bersamaan oleh Yang Chen dan Musuhan, sehingga jauh lebih kuat dari biasanya. Bahkan Bai Sihai dan leluhurnya pun harus mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi diri. Setelah petir berhenti dan semuanya kembali tenang, tanah itu dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak praktisi bela diri juga jatuh ke tanah, jeritan kesakitan mereka memenuhi udara. Meskipun ini bukan hasil yang diinginkan Yang Chen, ini adalah upaya terakhir untuk sepenuhnya melenyapkan Yuan Shen. Musuhan menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berkata, "Tidak perlu merasa kasihan pada bajingan-bajingan ini. Saat mereka membunuhmu, mereka tidak pernah berpikir untuk mengasihanimu. Mereka pantas menerima nasib ini." Yuan Jiang tidak bersedia saat ini. Dia dengan marah menegur Musuhan,
Bagaimana bisa kau begitu kejam? Sekalipun kau ingin menghancurkan sisa jiwa Yuan Shen, kau tidak perlu melukai begitu banyak orang, bukan? Setelah mendengar kata-kata Yuan Jiang, para pendekar yang terluka semuanya menyatakan persetujuan mereka. Mo Xuan mencibir, kau menyimpan kebencian padaku karena jiwa sisa Yuan Shen hancur, bukan? Aku tidak ingin terlalu jauh. Mengingat persaudaraan kita selama bertahun-tahun, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Dia mendengus dingin dan mengabaikan Yuan Jiang. Pada saat itu, Bai Sihai menatap Nian Ao lagi. Sepertinya kau bermaksud meminta bantuanku. Nian Ao menatap Nian Chengwang dengan mata memohon. Nian Chengwang menghela napas panjang dan berkata kepada Nian Ao, seharusnya kau tidak menyinggung tuanku. Yang Chen, setelah mengatakan itu, dia menendang dada Nian Ao.